Hai guys, selamat datang di channel Juragan Official. Jadi pada video kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul My Brother's Wife 2005. Film ini menceritakan seorang istri yang kurang bahagia dan melakukan perselingkuhan dengan adik iparnya. Mau tahu bagaimana kelanjutan kisahnya? Kalian simak saja video ini sampai habis. Di awal film, diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Ignacio dan Zoe yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Mereka berdua merupakan pasangan yang sangat harmonis. Namun sayangnya, mereka belum dikarunia seorang anak setelah bertahun-tahun menikah, karena salah satu di antara mereka dianggap tidak bisa memiliki keturunan. Setibanya di gereja, mereka bertemu dengan salah satu pendeta yang sekaligus merupakan teman Ignacio yang bernama Santiago. Di sana, ia memberi nasihat kepada mereka dan juga merekomendasikan sebuah buku untuk Zoe yang dapat membantunya menghadapi semua masalah. Hampir setiap minggu, mereka selalu dihampiri ibunya Ignacio dan makan siang bersama. Di sana, sang ibu sangat merasa sedih karena Ignacio belum bisa memberinya seorang cucu. Setelah itu, sang ibu meminta Ignacio untuk menghubungi adiknya yang bernama Gonzalo dan merupakan seorang pelukis untuk makan siang bersama mereka. Namun Gonzalo tidak bisa datang. Setelah itu, ibunya Ignacio menceritakan kalau dulunya Ignacio dan Gonzalo sangatlah akrab. Namun pada suatu hari, terjadilah sebuah masalah yang membuat hubungan mereka menjadi kurang akur. Keesokan harinya, Zoe mendatangi tempat kerjanya Gonzalo tanpa diketahui oleh suaminya. Di sana, ia berencana ingin membeli salah satu lukisan Gonzalo untuk dipajang di kamarnya. Setelah melihat semua lukisan Gonzalo, Zoe akhirnya membeli salah satu lukisan Gonzalo untuk dipajang di kamarnya. Ignacio yang mengetahui kalau lukisan itu dari Gonzalo langsung tidak menyukainya. Karena menurut Ignacio, ia sudah sangat kecewa kepada Gonzalo karena selama ini ia sudah membiayai hidupnya Gonzalo sejak mulai karirnya sebagai pelukis. Sedangkan ia harus banting tulang untuk mengurus semua bisnis keluarganya. Oleh karena itulah, Ignacio menganggap kalau Gonzalo merupakan seorang pemalas karena tidak mau mengurus semua bisnis keluarganya. Di malam harinya, di saat mereka sedang menonton TV, tiba-tiba muncullah sebuah iklan yang menampilkan seorang ibu sedang menggendong bayi dan membuat Zoe terlihat sangat ingin memiliki seorang anak. Ignacio yang memperhatikan itu langsung menawarkan Joe untuk mengadopsi anak. Namun Joe menolak permintaan itu karena ia hanya ingin memiliki anak yang merupakan darah dagingnya. Keesokan harinya, Zoe kembali mendatangi tempat Gonzalo dan melakukan sesi pemotretan tanpa diketahui oleh suaminya. Saking asiknya melakukan pemotretan, Zoe secara tidak sengaja menjepit ponselnya dan menelpon Ignacio. Di sana, ia curhat kepada Gonzalo kalau ia sudah tidak betah lagi dengan suaminya karena ia tidak bisa mengajak suaminya ritual setiap hari, melainkan hanya seminggu sekali. Ignacio yang mendengar semua obrolan itu sangat marah dan langsung mengambil lukisan Gonzalo dan membuangnya ke kolam. Sedangkan Zoe yang mengetahui lukisannya telah dibuang, kembali menghampiri Gonzalo dan menceritakan semua masalah yang ia alami. Dan sejak kejadian itu, Zoe sering kali menemui Gonzalo dan kini mereka sudah mempunyai rasa satu sama lain. Zoe yang sudah menyukai Gonzalo, akhirnya ia pun mulai curhat kepada salah satu temannya yang bernama Boris. Di sana Boris juga mendukungnya untuk selingkuh dan menganggap kalau ia juga berhak bahagia karena sebelumnya Ignacio sangat jarang memberi jatah biologis untuknya. Setelah mengetahui kalau Ignacio sudah pergi keluar kota karena urusan pekerjaan, ia pun langsung mengundang Gonzalo ke rumah untuk makan malam bersama. Di saat makan malam itu, Gonzalo sempat mengatakan kalau ia sudah lama menyukai Zoe bahkan sebelum ia menikah dengan Ignacio. Karena sudah terbawa suasana, mereka akhirnya langsung melakukan ritual. Dan sejak kejadian itu, mereka pun selalu bermantapan di saat Ignacio sedang pergi keluar kota. Di suatu hari, ibunya Ignacio kembali datang ke rumah dan Gonzalo juga bersedia datang untuk makan siang bersama. Di pertemuan itu, ibunya sempat meminta Gonzalo untuk segera menikah karena ia sangat ingin mempunyai seorang cucu. Zoe yang mendengar obrolan itu langsung berpamitan untuk pergi ke dapur dan tidak lama setelah itu Gonzalo juga meminta izin untuk pergi ke toilet.
Bukannya pergi ke toilet, ia malah pergi ke dapur dan meminta jatah. Namun perbuatan mereka itu tidak sengaja dilihat oleh salah satu pembantu. Beberapa hari kemudian mereka kembali melakukan ritual. Setelah selesai melakukan ritual, Zoe sempat menceritakan beberapa perubahan suaminya yang kini tidak lagi peduli kepadanya. Gonzalo yang mendengar perkataan itu langsung mencurigai kalau Ignacio merupakan seorang penyuka sesama singkong. Karena penasaran, Zoe akhirnya memberanikan diri untuk langsung menanyakan kepada suaminya tentang semua kecurigaannya selama ini. Namun Ignacio langsung membantah semuanya dan mengaku kalau ia tidak menyukai sesama singkong dan masih sangat mencintainya. Setelah Ignacio tidur, Zoe terlihat menulis sebuah surat dan menelpon Gonzalo untuk memberitahu kalau ia sudah membuat keputusan. Setelah Ignacio berangkat kerja, Zoe akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah meskipun Ignacio sudah membantah. Setelah istrinya pergi, Ignacio tiba-tiba menghampiri Gonzalo sambil marah-marah karena ia sudah memberitahu Zoe kalau dirinya merupakan penyuka sesama singkong. Namun Gonzalo mengatakan kalau ia hanya memberitahu yang sebenarnya karena dulu Ignacio juga pernah mengajaknya untuk menanam singkong. Dan karena kejadian itulah yang membuat mereka tidak pernah akur. Ignacio yang mendengar semua perkataan itu hanya bisa terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sedangkan di tempat lain, Zoe akhirnya menginap di sebuah hotel. Di sana, ia sangat kaget setelah mengetahui kalau dirinya sedang mengandung anak dari Gonzalo. Karena kejadian itu, Zoe akhirnya kembali menemui Boris dan menceritakan semua masalah yang ia alami. Di sana, Zoe sangat khawatir kalau Gonzalo tidak mau menerima anak itu dan ia juga tidak ingin anaknya tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah. Boris yang mendengar semua cerita itu bersedia menjadi seorang ayah apabila Gonzalo tidak mau menerima anak tersebut. Di suatu malam, di saat Ignacio sedang mengadakan meeting dengan kliennya di sebuah hotel, ia tidak sengaja melihat Gonzalo memasuki hotel itu dan langsung mengikutinya secara diam-diam. Sesampainya di sebuah pintu kamar, Ignacio tidak sengaja mendengar percakapan Zoe yang memberitahu Gonzalo kalau ia sedang mengandung anaknya. Gonzalo yang mendengar itu semua sangat terkejut dan meragukan kehamilannya karena sebelumnya Zoe pernah mengatakan kalau ia tidak bisa hamil. Namun Zoe kembali meyakinkan Gonzalo kalau dirinya memang sedang hamil dan itu merupakan anaknya. Gonzalo yang sama sekali tidak percaya kalau itu merupakan anaknya langsung memberinya dua pilihan, yaitu memberitahu Ignacio kalau itu merupakan anaknya atau ia akan menyingkirkannya. Karena Zoe sama sekali tidak bisa memilih, Gonzalo langsung memintanya untuk tidak lagi menemuinya. Keesokan harinya, Ignacio tidak sengaja menemukan ponsel Zoe di dalam kolam. Setelah itu, ia langsung mengirim sebuah surat dan juga ponsel untuk Zoe. Di dalam surat itu, Ignacio mengatakan sudah memaafkan semua kesalahannya dan meminta Zoe untuk menghubunginya. Beberapa saat kemudian, Ignacio akhirnya datang menghampiri Zoe. Di sana, Zoe ingin menjelaskan semua masalah yang telah ia alami. Namun Ignacio tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun dan ia bersedia menjadi ayah dari anak tersebut. Sebelum menyetujuinya, Ignacio juga mengakui kalau selama ini ia merupakan penyuka sesama singkong. Meskipun begitu, ia sangat mencintai Zoe lebih dari apapun dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Di akhir film, Zoe akhirnya berhasil melahirkan seorang anak laki-laki dan membuat ibunya Ignacio sangat bahagia karena ia sudah mempunyai seorang cucu.